Kisah setela perceraian diser dari Rima oleh keluarga suami dengan tangan hampa. Aki kembali ke Rima tua de kampung. Namen begiti mendobrak pinti, aki terkie dan bergegas lare ketakitan. Suara de penge yang misem hian de Palembang hari iti terasa miram seperti helan napas ang tertahan di atas singhai misi. Langit kelabi angen berdeser di antara pohon-pohon trembese di depan geding Penghadilan. Sementara hatiki denken membeki seperti ang terlupakan siak pagi. Namaki melati isyaki hampir 40 tahun dan akibare saya menitip 12 tahun pernikahanki dengan selembar akta cerai ang masih berbau tinta. Saat melangkah keluar dari riang sedang, di tanganki hanya ada sebuah tas tangan isang dan amplop berisi 80 juta. Penghakara dari pihak bayi menyebut naya sebagai yang nafkah eda. Terdengar sopan, tapi de telinghaki rasanya lebih baik dari air mata. 12 tahun masa midaki, 12 tahun menjadi menanti, meninggalkan pekerjaan sebagai akuntan untuk mengiris rumah tangga dan membantu suami membangun bisnis. Pada akhirnya mereka menghargai dengan sebuah amplop tipis. Bayi masih didik dari yang sedang, penghengnya tahap, kemudiannya lesendirika, bayannya tenang seperti biasa. Siapapun ang tidak tahu ceritanya akan mengira dia pria baik-baik ang berkirai dengan berat hati. Yestre ketenangan itulah ang membiatki merinding. Pepatah lama memang benar. Dalamnya laut dapat dikir dalamnya hati siapa ang tahu. Penghakarannya tadi berdiri di depan hakim. Suaranya datar memegang setiap lembar dokumen seperti pisau ang menggeliti dagen. Ada rekam medis psikologis saya setelah kegerantaan lale. Ada surat keterangan dokter ang menanyakan kemungkinan saya untuk hamil lage sangat kecil. Ada juga pernyataan bahwa setelah musibah itu, kondisi mental saya tidak stabil dan tidak lagi cocok untuk ikut mengelola bisnis. Setiap kata diucapkan dengan sopan, tapi menayat kilit kisitayam selit. Saat giliran bayi berbicara, ia bahkan merendahkan suaranya. Wayanaya tampak sedisiula dialah korban ang paling menderita. Bagaimanapun juga, dia sudah menjadi istri saya selama belasan tahun. Saya tidak tega membiarkannya pergi dengan tangan hampa. Aki mendengarnya dan rasanya ingin tertawa. Menertawakan betapa bodohnya diriku dili. Menertawakan suara sok biak ang telah menipaki selama bertahun-tahun. Jika benar tidak tega, dia tidak akan diam-diam memindahkan semua aset, Rima, dan pembikuan dari tanganki entah siap kapan. Jika benar masih ada rasa, dia tidak akan meninggalkan aki paling lama untuk menyatakanki. Di belakangnya, Ibu Ratna, Ibu mertuaki bahkan menaikkan sedikit matanya dengan sapi tangan. Ya didik dengan kaya seorang ibu mertua baik hati ang tak berdaya melihat putranya gagal dalam pernikahan. Orang lain ang melihat pasti akan iba. Tapi saat aki berjalan melewatinya, ia sedikit memeringkan kepala. Berbisik sangat pelan, tapi lebih berbisa dari ilar. Perempuan mandul biat apa dipertahankan. Hanya bikin sempit Rima. Aki tertegen sejenak. Tanganki mensingkeram toiletas begiti erat hingga terasa kebas. Tapi aki tetap tidak menangis. Jika rasa sakit sudah mencapai puncaknya, air mata pintai diri untuk tidak keluar. Penginanki hari itu bukanlah karena dikeraikan suami, melainkan karena penderitaan pribadiku diambar di depan imam. Seolah mereka sedang menjual barang kasat. Di luar geding Penghadilan gerimis semakin deras. Halaman ang besyik. Orang-orang lalu lalang dengan irisan mereka masing-masing. Sedangkan aki berdiri di bawah atap, memegang amplop itu seperti memegang bara api. Pikiranki dipenuhi potongan-potongan sedang tadi. Rima di kawasan Pelai, tempat kami tinggal selama belasan tahun. Di atas kertas ternyata bukan lagi aset bersama. Bagian modal awalki di perusahaan bahan-bahan jere payaki mencatat pembikuan hingga larut malam. Semuanya telah dipisahkan dengan setempek dokumen ang sudah lama tidak boleh kisente. Aki kala bukan karena aki sepenuhnya salah. Aki kala karena pria ang tidak seran yang dengan kita telah melangkah jauh di depanki. Baik keluar dari dalam memegang payung.
Wayanaya tetap setenang. Tadi. Jou berdiri agak jou dariki. Cukup untuk terlihat sopan de mata orang lain. Ambila. Untuk pegangan nanti aki menatap naya. Untuk pertama kali naya waya iti terasa begiti asing. Pria ang pernah berjanji akan melindungi dari hian dan panas pada akhirnya yestri menjadi orang ang membiarkan kibasa kiep. Aki menairengai. Suara kiserak. Tenang saya. Harga ini akan selalu keingat. Raad waya baie sedikit beriba, tapi hanya sesaat. Ibi Ratna datang dari belakang, menarik lengan Petranaya, siola take tertilarsial. Ya meleriki dari atas ke bawah, tatapan ang lebe dengan dari airian. Aki berdiri diam, pengheng kita hak, hatiki hancur, tapi wayaki tetap tegar. Terkadang dalam hidup ang tersisa hanyalah harga diri. Dan ketika hampir semua hal sudah hilang, kita yestri harus menyayangi lebe erat. Aki menirini tangga geding pengadilan, membiarkan hian membasahi bahaki. Suara de Palembang terasa kelabi, kendaraan ang lewat menaipratkan air kotor. Pada saat itu, Aki sadar betul saat hal. Perceraian ini tidak hanya meringkut suamiki dariki, ya telah menelan yang selire masa hidupki ang pernah kuanggap sebagai rima. Dan sejak kakiki menainte lantai ang basah dan dengan itu, Aki tahu Aki tidak punya pilihan lain selain melihat dengan sangat jeli. Dengan siapa sebenarnya Aki telah hidup selama ini. Aki naik taksi kembali ke Rima de Pelaye, kepala pesing siola ada ang memikulnya dari dalam. Ian di luar belum juga reda. Tetesan ay menghaler de casa jendela, membiramkan pepunan, papan nama toko, dan lampi mobil. Persis seperti 12 dan hidup. Jika dilihat kembali, ang tersisa hanyalah gambaran kabar. Tidak jelas lagi mana ang nyata dan mana ang palsu. Taksi berhenti di depan gerbang. Aki turun dan begitu mengangkat kepala, Aki tertegun. Gembok gerbang telah diganti. Bukan karena risak, tapi gembok bari ang besar dan mengkilap itu terpampang di depan mata seperti sebuah pernyataan tanpa suara. Rima ini bukan lagi bagian mi. Aki menainte terlalu besi ang dengan. Dari villa gerbang, Aki melihat dua kardus besar di teras de lakban siadanaya. De saat die kardus beberapa helai pakaianki di jalkan berantakan. De kardus lain ada pengering rambut tua, beberapa beki catatan, kutak obat ang belum habis, dan beberapa bengkai foto. Selire sisa hidupki sebagai seorang istri de bengkes seperti barang obrolan de pasar luar. Aki tidak tahu berapa lama Aki berdiri di sana. Aki hanya ingat imbisan angin membiat sel de baki basa kiep. Tetesan airian dari atap jate ke atas kardus. Benainya seperti ketikan de titip peti mati. Sebuah pernikahan. Tetangga sebelah membika sedikit pentinaya. Mbak anti ang penaya waren kelontong menghintip dan begitu melihatki, ya terki het lale biru-biru menindek, pira-pira merapikan sairan. Paket ang sedang didik de pos ronda juga memalingkan mika. Mereka mengendarikan bukan karena benci, tapi karena mereka semua tahu ceritanya. Mereka mengerti Aki sedang dipermalukan, jadi mereka tidak berani menatap langsung. Begitulah kehidupan bertetangga di sini. Mereka mungkin bersimpati, tapi orang ada ang berani ikut campur dalam drama ang sudah disiapkan orang lain. Aki menindek membuka kardus pertama. Kebaya inge ang pernah kipakai di akara keluarga besar suami diremas menjadi gempalan. Sapi tangan dengan selaman nama kita tergeletak di antara beberapa pasang kaos kaki bekas bayi. Melihatnya saya sudah membuat tenggorokan kita terdekat. Selama ini Aki pikir meskipun cinta sudah habis, setidaknya masih ada sedikit rasa hormat. Ternyata di mata mereka, kepergianki tidak lebih dari sekadar membuang barang ang meneni tempat. Aki sedang berjongkok ketika ponselki berdering. De layar muncul nama Rani. Tanganki berhenti di atas kardus. Sesaat hatiku terasa hampa. Rani adalah adik angkat ang di bawah ibiki seyak kesel. Ya tidak saudara denganki, tapi selama ini Aki menayangnya lebih dari adik kandung. Saat ya kilia ya, Aki ang mengkira menayang.
Satya sakit, aki ang mengirisnaya. Sampai Satya pindah ke Palembang untuk bekerja, Rima ini, doper ini, menyamakan ini sudah seperti Rimanaya. Sendiri. Aki menekan tombol jawab. Suaranaya de seberang semanis biasanaya. Mbak lati, mbak de mana. Dari tadi Rani telepon baru diangkat, aki menarik napas, mencoba menjaga suara ki tetap normal. Mbak de depan Rima, ayo ampen, mbak ngapain de sana hian. Mbak baik-baik saya kan. Atau mbak ke tempat Rani saya dile beberapa hari. Rani khawatir kalau mbak sendirian. Ya berbicara tanpa jeda, terdengar begitu lembut. Saking lembutnya, jika ini adalah aki beberapa bulan ang lalu, mungkin aki akan merasa hangat. Tapi setelah sedang pagi ini, setiap katanya terasa seperti diri. Aki diam sejenak lalu bertanya balik, kami benar-benar khawatir sama mbak Ran. Di seberang sana terdengar tawa ringan. Tentu saya, mbak. Kita kan sudah seperti saudara kandang. Belum sempat aki menjawab. Ya merendahkan suaranya Sula akan memberitakan sesuatu yang sulit. Tapi ada satu hal yang mungkin bak harus dia lebih awal. Rani tidak mau mbak kaget kalau dengar dari orang lain. Firasat dengan menyalar de penghengki. Apa itu? Ya mengalah napas pelan. Persis seperti orang yang terpaksa menyampaikan kabar buruk. Rani sedang hamil. Sudah lebih dari 3 bulan. Dini ada sekelilingki Sula berhenti. Suara mobil, suara hian, suara tetesan air dari atap, semuanya terdengar ya. Aki harus berpegangan pada kardus untuk tetap berdiri. Tapi pisau itu belum berhenti di sana. Rani melanjutkan, suaranya pelan tapi setayam kail pancing. Kata dokter, anaknya laki-laki, mbak. Ibu maksud Rani, ibu Ratna senang sekali. Beliau mengira Rani untuk menjaga kandungan baik-baik. Aki memejamkan mata erat-erat. Bite waktu lama sebelum Aki bisa membuka mulut. Anak siapa? Di seberang sana hening selama beberapa saat. Lalu ia menjawab dengan sangat jelas, tidak lagi berbelit-belit. Anak mas bayi, Aki merasakan sesuatu di dalam dadaki retak berkeping-keping. Bukan suara ledakan, hanya retakan perlahan dan dengan seperti kasa yang perlahan peka. Orang bilang, jangan sampai irisan perut membuat kita kehilangan harga diri. Tapi ada yang lebih hina dari itu. Saat kita tulis pada seseorang, merawat orang lain, tapi pada akhirnya mereka berdia tidak semia dan membagi-bagi hidup kita. Aki tidak berteriak juga tidak bertanya mengapa. Aki tahu sampai di titik ini, pertanyaan mengapa adalah pertanyaan paling bodoh di dunia. Aki hanya bertanya, suara kita terdengar asing. Sejak kapan? Rani tertawa ringan. Tawa ang begitu tipis tapi menayat hatiki lebih sakit dari kambikan. Ada hal-hal yang tidak terjadi hanya dalam 1 atau 2 hari, kan mbak? Aki tidak berkata apa-apa lagi. Aki mematikan telepon. Layar ang gelap memantulkan wayaki ang pikat. Rambutki basah oleh hian. Mataki kosong menakutkan. Aki meninduk melakban kembali kardus pertama dengan hati-hati, lalu kardus kedua perlahan dan rapi, Sula sedang menata sisa-sisa hidupki. Mungkin jika rasa sakit sudah terlalu dalam, orang tidak pernah tenaga lagi untuk membuat keributan. Hanya ada kampon di dalam hati. Dan di tengah kampon itu, sebuah kenangan lama tiba-tiba muncul. Rima ibiki de Batuaya. Lantainya tegel kinu begin vol de halaman depan, buiten melati, dan Yami ang menempel de dinding kaya setiap suara. Saat menikah, Aki pergi dan mengira Aki hanya berpindah Rima. Tidak kesangka, semakin lama Aki semakin tersesat hingga lupa di mana tempat Aki bisa jatuh tanpa takut denyak lagi. Aki menarik kedua kardus itu menatap Rima di hadapanki untuk terakhir kalinya. Tempat ini pernah Ki sebut Rima. Sekarang jika kilihat lagi, ini hanyalah fangkang indah ang isenaya sudah lama membisik. Aki mengeliarkan ponsel dan memesan mobil travel antar kota. Super de seberang sana bertanya, pergenaya mendadak.
Barang naya banek tidak bi. Aki melihat kedio kardes ang tergeletak de teras. Tenggorukan ki terasa kering. Tidak banayak. Hanaya sisa dariki di pan sesurang. Bes antar kota ang membawaki dari Palembang ke Batiraya bergenshang de tengha hian membia dio kardes de kakiki iket bergeser setiap kali melewati Lebang. Aki didek de dekat jendela, memelik tastan hangki erat-erat, menatap keluar tapi tidak melihat apa-apa selain tetesan arang saling berkejaran. Malam de pedalaman Sumatera, de pengi yang misem hian terasa begiti miram. Sawa gelap gelita. Sesekale terlihat waarin kessel de pinger jalan, kahaya lampikining naya memantel de genangan limper, membiat hatiki iket terasa besyek. Aki tidak ingat kapan terakhir kali aki pelang ke Rima ibi. Mungkin sudah lebih dari setahun. Sejak menikah dengan bayi, aki memang tidak logisering pelang. Awalnya karena sibuk, lalu karena ada saya irisan de keluarga suami. Lama-kelamaan setiap kali aki menenging sol pelang ke Batiuaya, bayi selalu mengeritkan kening. Rima tua, lembab, ya. Buat apa pelang? Kapek in diri saya, dek saking sering na aki dengar, aki pen menirit. Perempuan ang sudah bersuami terkadang aneh. Mengira dengan menghala sekali akan damai, melewatkan suatu perjalanan akan tenang. Tidak sadar semakin sering menghala, semakin hilang jalan pelang. Sekarang baru terasa nasihat orang tua. Biring penaya sarang, manusia penaya asal. Aki mengabaikan Rima tempat ki dibesarkan demi mengejar apa yang kibet kebahagiaan. Sampai saat diser ke jalan, aki bari ingat masih penaya saat di atap tua de kampung. Bes tiba de terminal hampir jam 09.00 malam. Ian sedang mereda, tapi angin masih menisik menembus keraubaye. Aki menayewa uyek entek membawa kedio kardes iti ke Rima ibi di gang sempit dekat pasar Batiuaya. Jalanan ang familiar tapi malam iti terasa begiti asing. Pohon asam tampak gelap. Warang-warang midan is ang dili ramai kini tutup. Hanaya ada gong-gongan anjing ang bersaitan senai mencekam. Saat uyek berhenti di depan gerbang, aki membeki. Rima panghengkai iti masih di sana tapi tampak sangat tidak terawat. Pagar besenaya tertutup lapisan limit tipis. Dendeng ang dili dikat kining oleh ibi setiap menjelang lebaran kini gatnaya mengelipas. Begin viel te halaman depan kering kerontang, ranting naya terkilai seperti tangan orang tua. Beberapa pot tanah lihat kesayangan ibi miring, tanah naya retak-retak. Aki menarik kedio kardes iti ke bawah emperan. Tiba-tiba mata ki terasa peri. Perasaan ini bikin sede, lebih seperti perasaan orang ang tersesat terlalu lama. Saat akhirnya menemukan pintu Rima naya, kakinya yestre terasa berat, tidak berani langsung masuk. Aki meruhu tas mensari kenci, lalu teringat sudah bertahan-tahan aki tidak memegang naya. Sejak ibi menenghal, Rima ini ditutup. Kenci naya kititipkan pada seorang kenalan. Setelah beberapa kali sibuk dengan irisan keluarga suami, aki pen lipa menanyakannya kembali. Hidup memang ironis. Saat masih penaya tempat untuk pelang, kita lalai. Saat paling bite untuk kembali, kita justru harus berdiri di luar gerbang dan hanya bisa memandang. Aki mengeliarkan ponsel bertanya pada seorang ibu penjual minuman di iyeng hang tentang nomor tukang kunci. Yang menatap ki sejenak baru mengenaliki. Lue ini melatih hal. Ayo ampun, sudah lama sekali. Biar bikase nomor mang iden. Dia kerjanya cepat dan jujur. Aki berterima kasih dan menelepon. Di seberang sana, suara seorang pria paribaya ang ramah menjawab, ya, neng. Tunggu sebentar. Mamang langsung ke sana. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah motor tua datang. Seorang pria berusia 50. An mengenakan jas yang ang sudah pudar. Di belakangnya ada kotak peralatan ang berisik. Begiti tiran dari motor, ya melihat Rima iti lalu menatapki. Rima ini sudah lama kosong. Ayo, neng. Aki menghangkik. Ya, mang. Rima alma Rima ibi saya.
Sudah beberapa tahun saya orang bilang. Mang iden tidak bertanaya lebe lanjut. Orang kampung memang begitu. Melihat mata seseorang sembab mereka tahu diri untuk tidak menggerak lebe dalam. Ya membawa peralatan ke gerbang berjongkok dan mulai memeriksa gembok. Aki berdiri de samping mendengar suara lichaam beradi de tengah malam ang de gier gerimis. Hatiki berdebar tak menenti. Gerbang terbika lale geleran kinsi pinti itama. Begiti pinti kai iti terbika sedikit hawa penghap langsing meneriak. Bau kai lapik, bau lembab, bau debi dan samar tersium aroma yami. Aki tertegen. Benar ini rima ibi. Aroma ini tidak akan pernah kita mikandi. Tempat lain. Mang iden menalakan senter menaurut ke lantai tegel ang sudah pidar warnanya. Sambil merapikan peralatannya, ya tiba-tiba berhenti, mengetek-ngetekan iyeng ubeng naya ke sudut dekat dinding. Tok tok tok. Tiga ketikan pertama terdengar padat seperti semen biasa. Tapi di iben ang paling pinggir suaranya tiba-tiba berbeda. Kering dan kosong. Mang iden menaipitkan mata mengetiknya lagi. Aki pen tanpa sadar mendekat. Kenapa, Mang? Ya tidak langsung menjawab. Ya menendek mengelap iben ang tertutup tebi dan limit, lalu mengenakan iyeng ubengnya untuk mensongkel tepi iben iti. Aki berdiri menonton, jantingki berdebar-debar. Enta mengapa firasat ane muncul. Seteng takut, seteng penasaran iben iti bergerak. Mang iden menoleh ke araki suaranya merendah. Neng sepertinya de bawah ini bukan lantai biasa. Aki menelan lidah. Tanhanki mensingkeram talias. Ian di luar masih tiren rentek-rentek. Angen menailinap masuk dari sela pinti ang terbika membiak penghengki merendeng. Mang iden mensongkel sedikit lagi. Di gela de bawah iben iti terlihat tepe papan kayu tua berwarna gelap. Yang mengangkat kepala. Matanya juga sudah berubah. Neng. Sepertinya de bawah ini ada yang bawah tanah. Aki berdiri membeki menatap tepi papan kayu ang muncul dari bawah iben ang bare saya dikungkel. Seumur hidupki, Aki tidak pernah menangkap tepat di bawah teras rumah ibi, ada sesuatu ang disembunyikan begitu rapat. Rumah ini adalah tempat kitembi besar. Berlari ke sana kemari menaiki halaman, menyiram tanaman, membantu ibi memilah kacang, menyemir yami. Setiap sudutnya kenal baik. Tapi ternyata tepat di bawah kakiku, ibi telah menyimpan sebuah rahasia yang sama sekali tidak keketahui. Mang iden berjongkok di sudut teras, menurutkan senternya ke gela itu. Cahaya keningnya masuk ke dalam, hanya memperlihatkan kegelapan pekat seperti milit gua yang menghanga. Yang menatapki suaranya hati-hati. Neng melati memang bilang dili. Ayo, kalau di bawah sini tempat keluarga neng menyimpan barang pribadi, kita harus pikir-pikir dili. Kalau sudah dibika nanti takutnya ada apa-apa. Aki mendengarnya dan tenggorokanki terikat. Ibiki sudah lama tiada. Rumah ini kosong bertahan-tahan. Sedangkan Aki selain dua kardus barang ang dibuang seperti sampah, kini tidak punya apa-apa lagi. Di belakangki ada pernikahan ang baru saya menggeberki hidup-hidup. Di hadapanki ada satu-satunya rumah ang masih menghubungkanki dengan ibi. Jika di dalam rumah ini masih ada sesuatu ang ibi tinggalkan, Aki tidak bisa berpaling. Aki menarik napas dalam-dalam lalu berkata pelan, tolong bika, Mang. Mang iden menghangkik menarik kotak peralatannya lebih dekat. Ya mulai mensongkel beberapa iben di sekitarnya. Setiap kali iyeng ubengnya menainte lantai, suara iben dan semen ang peka terdengar jelas di tengah malam. Aki berjongkok membantunya membersihkan serpihan. Tanhanki gemeter hebat. Angen di luar membiat pinti kayu di belakang kami berderit pelan. Rumah ini begitu senai sampai napas kami berdua pun terdengar. Tidak lama kemudian, lapisan iben di area itu terbuka, memperlihatkan sebuah papan kayu persegi berukuran sekitar 1 cm ada pegangan besi tua yang sudah berkarat.
Mang iden membengkes tanghanaya denghan kain, memegang pegangan iti, dan mencoba menariknya. Papan iti bergerak mengeliarkan suara berderit seperti geraman dari dalam kegelapan. Hawa lembab dan denghan langsung menaik berkeliar. Aki tanpa sadar minder selangkah. Bau tanah tua, kaya lapik, dan pengap bertahan-tahan bercampur menjadi satu. Di antaranya tersiam sama rumah apek ang sangat mirip dengan bau yami ang sering ibi rebus. Hanya sekelebat tapi dadoki terasa sesak. Mang iden mengerokan tenaga mengangkat papan iti sepeninaya. De bawahnya terlihat sebuah tangga sempit dari semen. Anak tangannya kisel cukup untuk satu orang. Senter disurutkan ke bawah. Hanya terlihat beberapa anak tangga pertama lalu gelap total. Yang menoleh araki vayanya pikat. Ayo ampen benar ada riangan de bawah. Aki melangkah ke tepi lebang. Yantengki berdebar kensang. Inta karena takut. Penasaran atau firasat bahwa ibu sedang diam-diam memanggilki. Hidup ini memang aneh. Biasanya mendengar suara sedikit saya sudah kaget. Tapi saat sudah terdesak ke iyeng, keberanian Yestri muncul. Mang iden rahi-rahi. Atau memang terendili neng. Takutnya ada ilar atau binatang lain. Aki mengangguk. Ya perlahan menirini setiap anak tangga. Suara sandalnya ang menainte semen terdengar keren. Aki mengkikitnya dari belakang. Saat die tangan berpegangan pada dinding, tangan ang lain memegang ponsel dengan lampu menyala. Setiap langkah tiran terasa seperti meninggalkan rima tua di atas dan memasuki bagian lain dari kehidupan ang selama ini tidak pernah keketahui. Tangga itu tidak terlalu panjang, tapi sempit dan gelap. Dinding de kedua sesenaya dengan dan kasar. Idara de bawah sini begitu pekat sampai aki harus bernapas perlahan. Begitu kaki menainte lantai, mang iden mengharapkan senternaya berkeliling. Lali yang membeki. Aki panikit membeki. Di hadapanki di sepanjang dinding berjejer batangan-batangan emas memantulkan cahaya redup ang menailaukan. Bukan hanya beberapa perhiasan, melainkan batangan emas padat ang disusun rapi seperti dinding kedua. Di sampingnya ada beberapa peti kayu tua yang tutupnya sedikit terbuka. Memperlihatkan bongkahan batu fermentasi besar kepalan tangan ang berkilauan di bawah cahaya senter. Di tengah riangan ada sebuah mia kayu rendah. Di atasnya ada tempat dupa, sebuah papan nama kayu, dan sebuah buku catatan bersampul tebal ang sudah isang. Selire tu beki merendang. Mang iden minder ke belakang hingga menabrak baki. Suaranya terhahap, tidak logis tenang tadi. Ade, neng. Ini irisan besar. Mamang kan kima desire buka kenci, tidak tahu kalau rima neng ada beginian. Ya menurutkan senternaya berkeliling lagi. Wayanaya semakin picat. Siula tidak tahan dengan suasana ang mencekam, ya berbalik dan menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Sebelum benar-benar naik, ya masih sempat menoleh ke bawah. Suaranya panik. Neng lihat saya sendiri ayo. Mamang permisi. Naik duluan. Tiba-tiba rasanya merinding. Suara langkah kakinya menyo lalu hilang. Tenghala aki sendirian di tengah riangan bawah tanah ang senai-senayap. Aki bisa mendengar detak jantungki sendiri. Begitu kencang suara selire riangan ikut mendengarnya. Cahaya dari ponsel di tanganki bergetar mengkikiti napaski. Aki menatap dinding emas itu sekali lagi. Kepalaki masih tidak bisa percaya. Ibiki. Wanita ang semer hidupnya menggunakan daster sederhana, menawar harga sayuran di pasar dan berpikir dua kali untuk mengganti pansi bare saat lebaran, ternyata menambahkan harta karun di bawah rima. Tapi anehnya, di antara semia emas dan batu milia ang bisa membiat mata siapapun selau, ang menariki Yestri bukan itu, melainkan buku catatan di atas meja. Aki perlahan mendekat. Di atas meja itu ada lapisan debu tipis, tapi semuanya tertata rapi. Papan nama kayu diletakkan dengan liris. Dupa sudah lama padam.
Aki menangkapkan kedio tanghan berdua dalam hati, bare kemudian dengan gemetar mengambil beki. Sampulnya tebal dan berwarna gelap. Iyeng-iyengnya sudah isang tapi masih terawat. Aki mengesap de benaya membika halaman pertama. Begitu melihat tulisan tangan di dalamnya metaki pere. Itu adalah tulisan tangan ibi. Tidak mungkin salah. Tulisan ang sedikit miring dan rapi. Setiap hurufnya sulai dibentuk dari ketelitiannya. Aki mengegit biber mencoba membaca de tengah kaya ang remang-remang melati. Jika kau membaca tulisan ini, mungkin ibi sudah tiada. Aki terdidik di lantai ang dengan. Hanya satu kalimat tapi selire dunia ki terasa bergencang. Ian di luar masih tiren, rima di atas masih senai. Dan di bawah sini, di antara emas dan kegelapan, aki memiliki beki catatan ibi di dadaki, menai dari saat hal, hidup siak saat ini tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Aki tidak bersampai di lantai yang bawah tanah. Penghangki bersandar di dinding ang dengan. Kedio tanhangki memiliki beki catatan ibi siulai memiliki sisa kehangatan terakhir dalam hidupki. Di ataski, rima tua iti senai-senayap. Di hadapanki batanghan. Emas dan peti-peti berisi boti milia masih tergeletak di sana. Diam siulai tak pernah ada. Tapi semakin lama aki semakin mengerti harta karun itu hanya mengkayatkan di awal. Apa yang sebenarnya ingin ibi wariskan enteki? Mungkin tersimpan di dalam setiap baris tulisan ini. Aki menaika air mata, menarik napas dalam-dalam, lalu membika halaman berikutnya. Tulisan ibi tidak bertele-tele setiap kata lekas. Beliau meminta maaf karena telah menyembunyikan rahasia ini selama bertahun-tahun. Beliau bilang, keluarga kami tidak sesusah ang kekira. Selama aki tumbuh dewasa, aki selalu berpikir ibi hidup hemat karena tidak punya apa-apa. Makanya beliau menambal dasar tuannya, berpikir 2 kali untuk membeli beras dan berhemat untuk biaya obat. Ternyata bukan. Beliau sengaja hidup seperti itu. Sengaja membiarkan orang lain berpikir keluarga kami sudah jatuh miskin, tidak punya apa-apa lagi untuk dinsar. Aki mengegit biber hingga terasa sakit. Sepanjang masa kecilki, aki kasihan pada ibi, kasihan pada keluarga kami, mengira kami benar-benar miskin. Ternyata ibi sengaja hidup susah di mata orang lain hanya untuk melindungi. Benar-benar syurang ibi, banyak ang tak terikap, tapi seumur hidupnya hanya untuk memikirkan anaknya. Aki membaca lebih lanjut. Ibi menulis bahwa emas diriangkan ini bukanlah sesuatu yang bisa sembarangan digunakan. Itu hanyalah sebagian kecil dari harta peninggalan leluhur. Jika dikeluarkan di waktu yang salah atau di depan orang yang salah, sama saya seperti menyalakan lampu di tengah malam untuk memberitahu pencuri di mana letak hartanya. Beliau pernah menyaksikan betapa mengerikannya keserakahan manusia sehingga memilih untuk hidup dalam bayang-bayang. Orang luar mengira beliau lemah, padahal sebenarnya beliau sedang berjuang untuk memastikan aki bisa hidup normal. Sampai di bagian itu, tanhangki mulai gemetar karena di baris berikutnya, ibi menyebut nama bayi. Ibi menulis bahwa sejak pertama kali bayi kiwaya ke Batuaya untuk bertemu, beliau sudah merasa tidak tenang. Aki masih ingat betul saat itu. Bayi menggunakan kimia piti, membawa parcel buah. Bicaranya sopan. Selalu menjawab dengan hormat. Aki merasa bangga mengira telah menemukan pria yang tak sopan santun. Tapi di dalam buku ini, cerita ibi sama sekali berbeda. Beliau menulis bayi bertanya terlalu banyak. Bukan bertanya basa-basi, tapi bertanya dengan sangat detail tentang rumah ini, tentang pekerjaan kaki dili, tentang tanah di belakang rumah, dan tentang apakah ibi masih menyimpan surat-surat lama. Orang normal yang datang untuk berkenalan paling hanya akan bertanya beberapa hal imam. Tapi bayi, ya terdengar seperti sedang meletak sesuatu. Aki terdiam. Pertanyaan-pertanyaan detail itu tiba-tiba muncul kembali di kepalaki. Begitu jelas sula bare kemarin. Rumah ini dibangun kapan bi?
Dile saya dengar kakeknya melatih penghisah besar. Ayo bi. Tanah di sini sekarang pasti mal sekali ayo. Dili aki mengira ya hanya mencoba menghakrakan diri tapi ibiki berbeda. Beliau melihat sekali dan langsung kiriha. Ibi bahkan menambahkan satu kalimat yang membuat penghengki merinding. Seorang calon suami yang tulis menayangi akan memperhatikan apa yang disukai putranya, apa yang ditakutinnya. Tapi anak itu ya lebih banyak menatap Rima ini daripada menatapmi. Aki menitip beki itu sejenak. Mencoba bernapas. Di dalam hatiku kenangan awal perkenalan kami tiba-tiba retak seperti kanker yang disiram air panas. Ternyata ada hal-hal yang saat sedang jatuh cinta kita anggap biasa. Tapi saat sadar bahwa kita tahu semua itu adalah pertanda. Tapi ibu belum berhenti di situ. Beliau bercerita pernah diam-diam meminta orang untuk menfaritai tentang keluarga bayi. Bukan untuk mengkorek aib tapi karena firasat seorang ibu tidak bisa tenang. Melalui seorang kenalan lama, beliau tahu bahwa keluarga bayi pernah terlibat beberapa irisan surat tanah yang tidak bersih. Ada yang pernah menjadi nomina, ada transaksi-transaksi aneh yang sulit diletak orang luar. Tidak sampai terang-terangan melanggar hukum, tapi cukup untuk membuat orang berpengalaman seperti ibu tahu. Keluarga itu tidak sederhana. Aki termangi menatap lantai. Selama ini Aki selalu berpikir ibu bersikap dengan pada bayi hanya karena beliau terlalu menyayangi dan takut Aki akan menderita jika menikah ya. Aki bahkan pernah marah pada ibu menuduhnya terlalu curiga. Memikirkannya sekarang rasanya sakit sekali. Benar kata pepatah. Nasihat orang tua seringkali dianggap angin lale. Baru setelah merasakan sendiri akibatnya, kita sadar setiap kata mereka ada benarnya. Aki membuka halaman berikutnya. Tulisan ibu di bagian ini sedikit lebih tebal. Seolah beliau menekankan pulpennya saat menulis. Ibu tidak berani menceritakan semua ini padamu saat itu. Karena ibu takut jika ibu bicara, kau akan membela suamimu dan membuburkan rahasia. Ada hal-hal yang lebih baik, ibu. Biarkan kau marah pada ibu daripada kau celaka. Aki menangis. Bukan tangisan histeris, hanya air mata yang mengalir tanpa suara terasa panas. Seumur hidupku, Aki mengira Aki tidak pernah dimengerti oleh siapapun. Baru saat didik diriang bahwa tanah yang dengan ini, Aki sadar ada satu orang yang mengerti Aki lebih dari siapapun. Hanya saya beliau memilih cara yang menyakitkan saat itu untuk menyelamatkan di kemudian hari. Aki menaikkan air mata mencoba membaca sisa halaman itu. Semakin Aki baca, semakin jelas satu hal. Pernikahanku tidak benar-benar dimulai dari sebuah pertemuan yang indah seperti yang kekira. Ini lebih mirip sebuah permainan theater, pelan, rapi, langkah demi langkah. Tidak ada keributan, tapi terus-menerus Aki didik diriang bahwa tanah ibu dan merasa dengan dari kilat hengkau ke telang. Di luar hian masih tiran dan di dalam kepala Ki vaya bayi saat pertama bertemu, saat menikah, saat membantiki melewati genangan air, saat didik di samping tempat tidurki. Setelah kegegeran semuanya muncul, silih berganti lalu berubah bentuk. Orang bilang hati manusia bisa berubah. Tapi baru sekarang Aki mengerti terkadang hati manusia tidak pernah berubah. Hanya saya baru saat inilah vaya asli mereka benar-benar keluar. Aki didik terdiam untuk waktu yang sangat lama setelah membaca beberapa halaman pertama. Air mataku sudah kering menaisakan rasa dengan di pipi. Riang bahwa tanah ini terlalu senai. Hanya ada cahaya ponsel yang menerangi halaman beki yang mengenang membuat setiap baris tulisan ibu seolah timbul tenggelam mengikuti napaski yang sesak. Aki tahu jika Aki berhenti di sini, Aki mungkin masih bisa menahannya. Tapi tanganku tidak menirit. Tanganku membuka halaman berikutnya. Seolah ada seseorang di dalam kegelapan yang mendorongku untuk terus maju. Tulisan ibu di bagian selanjutnya tidak logis rapi sebelumnya. Ada bagian yang tentangnya tebal, ada yang memidar, seolah beliau rahi-rahi sebelum menuliskannya.
Begiti melihat naya, yantinki berde barken sang. Ada saati hal ang siemer hidup. Ibi berharap dengan ibi salah. Tapi semakin ibi pikirkan, semakin ibi tidak tenang. Aki mengen ham tepi beki iti erat-erat. De bawanaya ada kalimat ang membiat selire tu beki membeki. Kegegeran mi wakti iti, ibi ka water, bikan merni karena kehendak Tuhan. Aki merasa seperti bore saya disiram siemeres. Tenghorukan ki terikat. Telenghaki berdingen. Aki harus menupangkan tangan ke lantai agar tidak jatuh. Siemer hidupki, aki tidak pernah menangka akan membaca kalimat sekiam ini, apalagi dari tulisan tangan ibiki sendiri. Aki selalu menalakan diriki sendiri. Aki pikir takdir tidak mengizinkan. Aki pikir aki tidak bisa menjaga anaki karena kisah tangki ang lema, karena tubeki ang tidak kiat, karena Tuhan sedang menghijiki. Aki memendam rasa sakit itu selama lebih dari setahun, menalakan diriki setiap hari. Banyak malam aki berbaring menghadap dinding, bahkan takut untuk menyebut kata anak. Tapi sekarang ibi mengatakan padaki, mungkin itu bukan musibah, melainkan ilah manusia. Aki menghatapkan rang, mencoba membaca lebih lanjut. Ibi bercerita bahwa saat aki sedang hamil, Rani adalah orang yang paling sering datang. Ya membawakan bibir, merebuskan yami dan mengingatkan ki minum obat setiap jam. Dili aki merasa terharu. Aki pernah berkata pada ibi, Penea. Adik seperti Rani adalah sebuah berkah. Ibi hanaya diam ternyata diamnya bukan karena setia, melainkan karena curiga. Di dalam beki, ibi menulis dengan sangat jelas. Pernah sekali setelah aki minum obat, perutki terasa sakit dan wayaki pikat. Rani berkata, mungkin karena aki sedang mal parah dan tubeki lema, jadi reaksinya berlebihan. Baie saat itu didik de sampingki, mengen ham tanhanki dan berbisik agar aki kiat minum obat demi kesehatan janin. Mereka berdua saat di kepala tempat tidur, saat di kaki tempat tidur, memainkan peran mereka dengan begitu sempurna. Aki sendiri saat itu merasa beruntung karena ada yang merawatki, tapi ibiki tidak. Beliau memperhatikan bahwa aroma obat hari itu berbeda dari biasanya, warnanya juga lebih pekat. Beliau pira-pira membersihkan kamar, diam-diam menyimpan sisa obat di dalam hangker, lalu membawanya ke seorang kenalan untuk diperiksa. Beliau tidak berani membuat keributan karena belum ada bukti pasti, tapi firasat seorang ibu membuatnya tidak bisa tenang. Aki membaca sampai di sana dan perutki terasa milas. Kenangan lama muncul kembali begitu jelas dan kejam. Rani berdiri di dapur, memegang panci obat, menoleh dan tersenyum padaki. Bak minum air, pahit sedikit tapi bagus untuk jangannya. Baie didik di tepi tempat tidur, mengelis pengheng tanganki. Sabar air, sayang. Lewati trimester pertama nanti juga membaik. Dili aku percaya. Percaya sampai meskipun pahit tetap kilan habis. Percaya sampai aki merasa berterima kasih. Sekarang mengingatnya kembali perutki seperti dipelintir. Benar-benar milik manis hati berakin. Aki menarik napas panjang. Mataki terpaku pada halaman beki. Hasil pemeriksaan ang dikatat ibi bukanlah kesimpulan medis ang bisa langsung dibawa ke pengadilan. Tapi di dalamnya disebutkan ada beberapa kandungan ang sama sekali tidak boleh ada dalam ramuan untuk ibu hamil. Jika salah dosis atau salah waktu bagi orang ang tubuhnya lemah, sangat mudah terjadi hal ang tidak diinginkan. Ibu menulis, beliau tidak pernah cukup bukti untuk menuduh siapapun, tapi itu cukup untuk membuatnya tahu bahwa di sekitarki ada sesuatu yang tidak beres lagi. Sampai di sini aki tidak sanggup membaca lagi. Aki menitip beki itu memiliknya erat di dada dan meninduk dalam-dalam. Selire ruangan terasa berputar. Aki tidak bisa langsung menangis, hanya merasa mial. Anaki ang telah tiada, makluk kegel ang bahkan belum sempat kipanggil namanya. Selama ini aki pikir aki ang tidak bisa menyahkannya. Ternyata mungkin ada orang lain ang tidak ingin hidup. Aki membenamkan wayaki di litit teringha ingha.
Orang sering bilang wanita dinilai dari kemampuannya memiliki anak. Aki pernah disender oleh ibu Ratna dipandang kasihan oleh kerabat suami. Pernah sekali saat Aki menyajikan makanan, beliau bahkan menghela napas di depan Tommy. Rima ini sepi sekali, tidak ada suara anak kisel. Aki mendengarnya dan hanya bisa menggigit bibir. Aki tidak menyangka di balik kesepian itu mungkin bukan karena Tuhan tidak memberi, tapi karena ada yang sengaja mengambilnya. Aki membuka beki itu lagi mencoba membasuh baris-baris terakhir. Ibu menasihati untuk tetap tenang, untuk ingat bahwa keirigan saya tidak cukup di mata hakim. Tapi sekali sudah melihat yaknya, Aki tidak boleh lagi hidup naif seperti dulu. Beliau menambahkan satu kalimat pendek, tapi seperti pagi ang menancap di hatiku. Di dunia ini ang paling menakutkan bukanlah orang ang terang-terangan membenci, melainkan orang ang menyajikan sekanker obat di tangannya sambil memanggilmi kakak, Aki tidak membeki. Sejak saat itu, rasa sakit di dalam diriku bukan lagi sekadar sakit. Warnanya berubah dari linak menjadi tajam, dari pasrah menjadi waspada. Aki tahu Aki belum pernah semua kepingin puzzle, tapi ini saya sudah cukup untuk membuatku mengerti. Jika Aki masih selama dulu bukan hanya satu anak ang hilang, tapi seluruh sisa hidup juga akan ditelan habis oleh mereka. Aki tidak terdiam untuk waktu ang sangat lama setelah membaca halaman tentang kanker yami itu. Kedua letterki tertekik, lenghanki memelik beki catatan itu begitu erat. Hingga terasa kebas. Riang bahwa tanah ini terlalu senai. Senai sampai Aki bisa mendengar detak jantungki sendiri. Jika ada orang di hadapanki saat itu, mungkin mereka akan mengira Aki akan pingsan. Tapi anehnya, semakin sakit, pikiranki justru semakin jernih. Ibuki bukan tipe wanita yang bertindak gegabah. Beliau sangat teliti. Menyimpan jarum, selembar kertas, atau sebungkus yami, semuanya ada tempatnya. Jadi Aki tidak percaya beliau menyembunyikan seluruh ruangan ini hanya agar Aki tidak melihat emas lalu duduk menangis. Ibu telah menuliskannya untukku, artinya beliau ingin Aki terus melangkah. Aki menaik waya, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu menyalakan senter ponselki, mengamati sekeliling ruangan sekali lagi. Dinding emas itu masih diam, seolah menantang keserakan manusia. Peti-peti kaya berisi batu sulfur tergeletak di sampingnya. Titipnya sedikit terbuka. Mia rendah di tengah ruangan dengan papan nama kayu, tempat dupa, dan beki catatan ibu. Aki memeriksa setiap sudut, setiap celah, setiap bagian dinding. Di dalam hati Aki terus mengulang satu kalimat, Ibu, jika Ibu masih meninggalkan sesuatu, tolong tanyakan padaku. Cahaya senterki menayopi ke belakang papan nama kayu di dinding yang berbatasan dengan Mia. Tiba-tiba Aki berhenti. Ada satu batu bata yang warnanya sedikit berbeda dari yang lain. Perbedaannya sangat tipis. Tapi bagi orang yang sudah tinggal di rumah ini sejak kesel seperti perbedaan sekesel itu sudah cukup untuk menarik perhatian. Aki meletakkan beki catatan mendekat dan menaintanya dengan iyeng jari. Benar saya, di tipenya ada villa yang sangat sempit. Jantungki berdebar kencang. Aki mengambil ubing yang ditinggalkan Mang Iden di dekat kaki Mia, memasukkannya ke villa itu, dan mensongkalnya pelan. Batu-bata itu langsung terlepas. Di baliknya ada sebuah lubang kesel cukup untuk dimasuki saat di tangan orang dewasa. Aki menurutkan senter ke dalamnya. Ada dua benda yang tersimpan rapi di sana. Sebuah kunci tembak tua yang sudah pudar warnanya dan sebuah kartu nama yang dilaminating. Dengan tangan gemetar Aki mengelirkannya. Kartu nama itu sudah tua, iengnya sedikit isang, tapi tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Pegadaian Amanah Ilgatot Sebrutunu 42, Jakarta Selatan. Atas nama Bidi Hartono, Aki menatap kartu nama itu. Begin terasa dengan. Ibuki hampir tidak pernah bergaul sembarangan. Seseorang yang namanya ia catat, alamatnya ia simpan, dan bahkan disembunyikan di balik papan nama arwah diri yang rahasia, pasti bukan orang biasa.
Sedangkan Kinsi tembaga iti terasa berat de tanghan. Batang naya tebal, kepala naya bereker motif benga tua. Bukan Kinsi rima, bukan yoga Kinsi lemari biasa. Aki membolak balikannya, tapi tidak bisa menebak untuk apa Kinsi ini. Tapi aki tahu sotial ang sangat jelas. Emas terianghan ini meskipun jumlahnya luar biasa, bukanlah akhir dari segalanya. Ibi sedang menentuki lebe ya. Aki terdidik de lantai. Karti nama iti tergeletak de pangkianki. Atiki kalet. Hanaya dalam semalam aki beriba dari seorang wanita ang diserdari rima dengan dua kardus barang menjadi seseorang ang didik de riang rahasia, membata beki harian ibi, dan meletak petunjuk seperti di dalam labirin. Hidup memang penayatikan ang begitu tajam sampai kita tidak sempat bernapas. Tapi setelah rasa kaget iti mereda, pikiranki mulai bisa bekerja. Jika ibu meninggalkan nama Pak Bidi Hartono, artinya beliau memperkaya orang ini. Jika ada kunci, artinya ada sesuatu yang belum terbuka. Jika ibu menuliskan tentang Bayi dan Rani, artinya beliau sudah menduga suatu hari aki harus melacaknya sendirian. Dengan kata lain, de balik rahasia, ibu masih meninggalkan jalan keluar. Memikirkan itu, metaki kembali terasa perih. Semer hidupki ang paling kisesale adalah tidak bisa lebih sering menemani ibu de tahan-tahan terakhirnya. Aki terlalu sibuk mengiris keluarga suami, mengiris perusahaan, mempertahankan pernikahan ang sudah bisik, tanpa tahu bahwa ibu diam-diam begadang entah berapa malam untuk melindungi Hiki. Baru saat didik di sini, aki mengerti ada orang ang menanyakan kasih sayangnya bukan dengan kata-kata manis, melainkan dengan memikul beban terberat sendirian. Aki mengham kunci iti de telapak tanganki. Luham tua ang dengan iti yestri membiatki sadar. Tidak, aki tidak bisa didik di sini sampai pagi hanaya untuk menangis. Hal pertama ang harus kelakukan adalah menambahkan semuanya kembali seperti semula. Rianhan ini tidak boleh sampai ketahuan. Jika apa yang ditulis ibu benar, jika Bayi dan Rani sudah merencanakannya sejak lama, maka semakin sedikit orang yang tahu apa yang ditemukan, semakin baik mengenal via seseorang, belum tentu mengenal hatinya. Kalimat itu sekarang kirasakan yang ketelang. Mulai dari sekarang aki tidak bisa lagi memperkaya siapapun dengan cara lama. Aki memasukkan beki catatan ke dalam tas, menyimpan kunci dan kartu nama di kantung paling dalam. Setelah itu aki memeriksa sekeliling riangan sekali lagi, menghafal posisi meja, peti-peti kai, dinding emas, dan lubang di dinding. Selesai barulah aki menaiki tangga. Idara di atas meskipun lembab dan dengan terasa lebih mudah untuk bernapas. Aki bersandar di pintu sejenak untuk menenangkan diri. Baru kemudian mulai bekerja. Papan kayaki tutup kembali. Iban ang tadi di kongkol mang iden kisesen kembali sesuai posisi semula. Tetapi ada sedikit semen ang rontok. Aki menabarkan debi di atasnya agar tidak terlalu kentara. Tanganki masih gemeter tapi pikiranki ananya sangat teratur. Mungkin saat seseorang sudah tidak pernah jalan minder, ya akan otomatis menjadi lebih waspada. Setelah menghenti penti, aki tidak tidur di rumah itu. Rumah ibu adalah tempat ang paling kirendekan. Tapi malam itu aki tahu aki belum cukup tenang untuk tidur. Dengan begitu banyak rahasia, aki membawa kedua kardus barangki, menaiki sebuah kamar di penginapan dekat terminal. Kamarnya sempit, dindingnya dikat hijau pikat, kipas angin de langit-langit berbinai berderet. Tapi setidaknya ada suara orang di luar koridor untuk meredam detak jantungki sendiri. Aki berbaring tapi tidak bisa memejamkan mata. Ingat via Bayi de pengadilan, lalu ingat Rani ang menajikan kanker obat. Ingat isapan ibu mertuaki di belakangki. Lalu ingat beki catatan di bawah tanah. Setiap detail dalam hidupki sudah dibalik diperlihatkan sisi lainnya. Sakit, hina, marah, takut, semuanya ada. Tapi di bawah semua itu, ada satu perasaan ang mulai tumbuh. Aki tidak mau lagi hanya pasrah.
Menye lang pagi, aki didik mengeliarkan karti nama iti, dan melihat naya sekali lagi. Kaya lampe tidir ang kening menerange tulisan ang sudah tua. Aki menghisap nama bidi hartunu, lalu memasukkannya kembali ke tas. Besok aki akan ke Jakarta bukan untuk lari, tapi untuk mengikuti jalan ang telah diam-diam disiapkan ibi untuk sejak lama. Keesokan paginya, aki meninggalkan penginapan saat bati raya masih diselimati kabut sesahian semalam. Aki hanya membawa tas tangan bagi catatan ibi, kunci tembaga, dan kartu nama tua. Dia kardus barang ketitipkan di resepsionis. Pakaian dan barang-barang itu tidak lagi penting sekarang. Ang perlekiyaga adalah pikiran ang yarne dan kaki ang kuku. Bes ke Jakarta pene sesak. Orang-orang berdesakan, tertawa, tidur, makan roti dan bermain ponsel. Semua penaya tian masing-masing. Hanya aki ang didik di dekat jendela. Hatiku berat seperti batu. Semakin dekat dengan ibu kota, semakin kencang jantungku berdebar. Aki tidak tahu siapa Pak Bidi Hartono, tidak tahu apakah beliau masih di sana, apalagi tahu apa yang ibu titipkan. Tapi sampai di titik ini Aki tidak bisa mundur. Pegadaian amanah terletak di sebuah jalan tua di Jakarta Selatan. Papan namanya sudah pudar, fatnanya sudah mengelipas. Jika tidak diperhatikan, orang akan mudah melewatinya. Pintunya sempit, di dalamnya lebih gelap dari di luar. Bau kayu tua dan besi berkarat bercampur. Sebuah kipas angin di atas meja kayu berputar membuat beberapa lembar kertas di tepinya bergetar. Di belakang meja ada seorang pria berambut putih sekitar 60 aan. Pinggangnya tegap, matanya dalam dan tenang. Ia sedang menindak memeriksa buku. Mendengar langkah kakiku, ya. Mengangkat kepala. Hanya dengan satu tatapan pertama hatiku terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena tatapan itu tidak menanyakan keterkaitan. Seolah ia sudah menunggu hari ini, aku berdiri di depan meja, meletakkan kartu nama. Permisi, saya mencari Bapak Bidi Hartono. Beliau melihat kartu nama itu lalu menatap wajahku dengan sangat saksama. Tatapannya bukan menginterogasi, melainkan seperti sedang mencari wajah lama di antara lapisan waktu. Setelah beberapa detik, barulah ia bertanya pelan, kami melate. Betrenaya ibu sorry. Mendengar beliau memanggil ibuki dengan nama akrabnya, tenggorokanku terskat. Aki mengangguk. Beliau diam sejenak lalu menghela napas sangat perlahan. Akhirnya tiba juga hari di mana kau datang ke sini. Hanya dengan satu kalimat itu mataku sudah panas. Aki mensengkeram talitas mencoba menjaga suaraki agar tidak bergetar. Apakah ibu saya menitipkan sesuatu di sini? Pak Bidi tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke depan, menitip sedikit binti kaca, membalik papan bika menyari istirahat, lalu menyiangkan segelas air putih untukku. Gerakannya perlahan dan mantap seperti orang yang sudah terbiasa tenang menghadapi masalah besar. Tidaklah dili, nak. Cerita ini tidak akan kiat kau dengar sambil berdiri. Aki tidak dikesukai. Kediatan hangki di atas letet masih gemetar. Pak Bidi membuka lasi di bawah meja, mengeliarkan sebuah amplop kukelat yang sudah tua. Di luarnya hanya tertulis dua kata dengan tulisan tangan ibuki angkas untuk melate. Melihatnya saya sudah membuatku hampir menangis. Beliau mendorong amplop itu ke arahku. Ibu menitipkannya sudah lama sekali. Beliau berpesan, amplop ini hanya boleh diserahkan jika kau sendiri yang datang mencarinya. Tidak ada yang boleh mewakili. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang dilaminating rapi. Lembar pertama adalah salinan hasil pemeriksaan laboratorium dari Raman Yami. Begitu melihatnya, jantungku berdebar kencang. Apa yang ditulis ibu di buku catatannya bukanlah firasat. Beliau benar-benar telah diam-diam menyimpan jejaknya. Di bawahnya ada sekali kertas kecil bertuliskan nama dan alamat seseorang, Danang Wiyoyo. Aki mengangkat kepala, suaraku merendah. Orang ini siapa, Pak?
Pak bidi bersandar de kersi. Matane menatap keluar pintu sula mengenang masa lalu. Dia orang ang pernah ditolong ibimi. Setelah itu beliau meminta saya untuk menghawasi beberapa hal di sekitar rumahmi, terutama soal sebayi itu. Mendengar nama bayi disebut oleh orang lain, dadak kita terasa sesak. Pak bidi menatap kiliris, melanjutkan dengan perlahan. Saat kau masih sudah ada orang ang mengencar rumah di batuaya itu. Banyak ang mengira hanya pencuri biasa, tapi ibimi tidak berpikir begitu. Beliau bilang ang mereka bukan rumah tuannya, tapi apa ang ada di bawah rumah itu. Aki teringat riang bawah tanah, dinding emas, minyak kisel, dan beki catatan. Ternyata ibu sudah hidup dalam kewaspadaan selama itu. Sementara aki bita seperti ikan ang berenang di dalam yarang. Pak bidi rahi sejenak lalu bertanya pelan. Kau sudah turun ke bawah? Aki menatap Naya. Saat itu aki mengerti. Ibu benar-benar mempercayai Naya. Aki mengangguk pelan. Beliau tidak menanyakan rasa penasaran atau bertanya berapa banyak harta di sana. Beliau hanya memejamkan mata sesaat sila memastikan dugaannya benar. Kalau begitu kau harus bergerak lebih cepat. Orang lain mungkin sudah menjam yeyaknya. Aki mengenggam tepi amplop. Apakah ibu ada berpesan hal lain pada bapak? Pak bidi menggeleng. Beliau hanya berpesan satu hal. Jangan biarkan anak terlalu cepat percaya pada orang, tapi jangan juga biarkan dia berpikir dia sendirian di dunia ini. Mendengar itu, aki menunduk. Air mata aki menetes tepat sedikit amplop bertuliskan nama ibiki. Selama berhari-hari aki mengira aki adalah wanita ang di suami, ditikam dari belakang oleh adik angkat, dan dinyak-inyak oleh keluarga suami sampai tidak punya tempat berpihak. Baru saat didik di pegadaian tua ini, aki sadar ibu telah diam-diam melemparkan beberapa pelampung untuk sejak lama. Hanya saya aki baru melihat Naya. Saat sudah tenggelam. Pak bidi meletakkan tangannya di atas Mia. Suara Naya mantap. Dengarkan saya, nak. Mulai sekarang bicaralah lebih sedikit, berpikir lebih matang sebelum percaya, dan temai pak danang sesegera mungkin. Aki mengangguk. Tenggorokan kita tersekat, tapi di dalam hati muncul perasaan lain. Bukan lagi keputusan pekat seperti beberapa hari ang lalu, melainkan seperti bara api kisel ang baru saya di tiap detinghai tempikan abi. Aki memasukkan amplop itu ke tas, berdiri dan berpamitan. Sebelum Aki berbalik, beliau memanggil pelan melate. Aki berhenti. Beliau menatapki matanya serius sekaligus ramah. Ibimi hidup menderita bukan karena beliau lemah. Kau juga begitu. Jangan biarkan mereka mengira kau hanya bisa menunduk. Aki melangkah keluar. Jalanan Jakarta di siang hari masih ria. Kendaraan lalu lalang. Tapi ananaya sejak meninggalkan pegadaian amanah, kaki tidak lagi terasa lemas. Para pendengar ang bidiman, sampai di sini Anda pasti mengerti. Ada kejadian ang mengancurkan, tapi ada juga tangan-tangan tak terlihat ang ditinggalkan untuk membuat kita mampu berdiri lagi. Jika berada dalam situasi saya, apakah Anda akan memilih diam menelan kepahitan atau berjuang sampai akhir untuk menuntut kebenaran? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Karena sejak saat itu saya tahu saya tidak bisa lagi kembali menjadi wanita ang pasrah seperti dulu. Alamat Padang View berada di sebuah gang sempit di daerah Rawamangun. Aki naik ojek online dari Jakarta Selatan. Hatiku gelisah seperti akan membuka sebuah kotak ang isinya bisa jadi obat penyelamat atau bisa juga pisau terakhir ang menisik jantungku. Pak danang menenggeki di sebuah warung kopi tua di samping pasar. Ya sudah didik demi paling dalam. Perawakannya kiris. Kulitnya gelap terbakar matahari. Matanya verau tapi tertutup. Begitu melihatki masuk, ya berdiri dan menarik kursi. Suaranya pelan. Bak melati Aki mengangguk. Ya menatapki sejenak. Tatapannya melembut. Mirip sekali dengan almarhumah ibimi waktu muda.
Mendengar ibiki disebut metaki kembali pere. Tapi aki tidak membiarkan diriku lemah. Aki tidak tahak mengeluarkan sekarang kertas berisi nama Naya dan meletakkannya demi ya. Ibu saya meninggalkan nama bapak. Kalau bapak tak sesuatu, tolong katakan terus terang. Pak Danang diam sejenak lalu mengangguk. Ya tidak berpitar-pitar. Mungkin orang ang sudah banyak pengalaman mengerti. Bagi orang ang sudah terdesak seperti basa-basi Hanaya akan menambah leka. Ya bercerita, dia pernah ditolong oleh ibiki saat sedang susah. Setelah keadaannya membaik, ia sesekali berkenyang. Sekitar belasan tahun ang lalu, tepat saat aki mulai berpakaran dengan bayi, ibiki sekarang diam-diam meminta Naya untuk menghawasi beberapa hal. Awalnya hanya karena beliau merasa pria itu terlalu banyak bertanya. Lama-kelamaan tugas menghawasi itu menjadi pekerjaan yang kepanjang. Aki memegang gelas is dan hanki lebe dengan dari gelas itu. Apa yang bapak lihat? Pak Danang menatap liris. Saya melihat bayi mendekati bukan dengan cara orang yate sinta lalu menikah. Kalimat itu seperti pali ang mengantam ya. Ya berkata, bayi mendekati dengan sangat halus, tidak agresif, tidak pamer. Ya memilih peran sebagai pria tenang, pengertian, dan sopan tipe ang mida membiat wanita seperti saat itu lelah. Tapi de balik topeng itu, ya diam-diam menelidiki asal-usul keliar haki. Rima de batiwaya, bahkan koneksi-koneksi lama ibiki. Aki tertawa sinis, suraki kerang. Dile saya pikir dia pria baik-baik. Pak Danang menyela napas. Orang ang rencana Naya dalam jarang sekali terlihat di awal nak. Ya memberitahu lebe lanjut. Beberapa tahun setelah menikah, saat aki mulai fokus di Rima, bayi mulai memisahkan dari irisan-irisan penting terkait Kianghan. Awalnya dengan alasan, kami istirahat saya dili biar sehat, lalu biar mas ang iris pembicaraan. Kemudian perusahaan bahan-bahan mereka penaya karyawan baru, rekan bisnis baru, dan dokumen-dokumen baru ang tidak lagi bisa kisente. Semuanya berjalan begitu milis. Sampai saat aku sadar semua yere payaki sudah berada di balik beberapa lapis nama orang lain. Dadaki sesak. Benar sekali. Dili aki masa ikut menghitung stok, mencatat itang-pitang, tidak sampai larut malam untuk tutup buku. Setelah kekhawatiran kondisi lemah, bayi semakin menanyakan perhatiannya. Kami istirahat saya biar mas ang iris. Terdengar manis tapi ternyata beratkan. Bari de penghadilan akitai Rima de pelaye, modal Isa, semuanya sudah diolehkan dari namaki. Ternyata ia menang bukan karena lebih pintar di saat-saat terakhir, tapi karena ia sudah menggali lubang untuk sejak bertahun-tahun ang lalu. Pak Danang mengeluarkan setempat fotokopian dari tasnya, mendorongnya ke araki. Saya tidak pernah semuanya, tapi ini cukup untuk membuatmu mengerti arah permainannya. Aki melihatnya. Beberapa informasi penggalian aset atas nama orang lain dengan tanggal-tanggal ang anenaya kusuk dengan setiap kejadian penting dalam hidupki. Ada yang dibuat setelah aki dirawat di rumah sakit. Ada yang dibuat setelah aki berhenti total dari pekerjaan. Ada yang dibuat menjelang perceraian. Setiap lembar seperti jarum ang menisik in getanki. Aki mengangkat kepala. Beberki kering. Ja de Tiana apa? Hanaya yang. Pak Danang menggeleng. Kalau Hanaya yang, dia tidak akan sesabar itu. Ya merendahkan suara Naya menatap kita yang. Saya gierige. Dia biedt sesuatu untuk melegalkan sesanaya. Bisa jade sirat-sirat asli, bisa jade sebuah buku catatan. Tanpa itu, dia tidak bisa menghambal semuanya. Yantengki berdebar kencang. Buku catatan bersampul tebal milik ibu di dalam taski tiba-tiba terasa sangat berat. Belum sempat aki bertanya lagi, ponsel Pak Danang berdering. Ya melihat layar Naya, raut wajahnya langsung berubah. Ya menjawab hanya beberapa detik lalu mematikan Naya. Ada masalah. Tan hanki dengen. Masalah apa, Pak? Ya berdiri.
Soranaya tergesa tapi tetap pelan. Orang saya memberitai mobil sif milik baie sedang parkir di depan Rima Ibimi de Baturaya. Aki sontak berdiri. Kerse de belakang kiteriate. De kepalaki hanaya ada sati pikiran. Dia sedang menjem ye yaknaya. Mungkin belum tahu semuanya, tapi ia pasti sedang menjem bau rahasia. Dan sekali baie sudah sampai di Rima itu, artinya perangkap de sekelilingki belum berakhir dengan akta cerai. Aki mensengkeram talitas menatap Pak Danang. Saya harus segera pulang. Ya menghangkik. Tidak menangki. Hanaya menghikapkan satu kalimat pendek yang berat. Mulai sekarang, jangan lagi melihat Naya sebagai mantan suamimu. Lihat dia sebagai orang yang sedang memberi apa yang baru saya kau temukan. Aki dan Pak Danang kembali ke Baturaya sore itu juga. Sepanjang perjalanan Aki hampir tidak bicara. Mobil melaya di jalan lintas yang basah. De kedua sisi terhampar sawah dan kebun yang gelap. Tapi de kepalaki yang terbayang hanyalah riang bawah tanah, beki catatan ibu di dalam tas, dan mobil bayi yang parkir di depan Rima seperti anjing pelacak yang sudah menemukan bau darah. Pak Danang sesekali hanya mengingatkan. Nanti sampai di sana tetap tenang. Aki menghangkik. Tapi Aki tahu yang sedang kipertahankan bukan hanya ketenangan, tapi juga kewarasan agar tidak hancur di tengah jalan. Saat mobil berhenti di ingang, hari sudah mulai gelap. Gerbang Rima Ibi setengah terbuka. Lampu di riang Tommy menyala. Cahaya yang kening pikat jatuh ke halaman. Hanya melihat Naya dari luar penghengki sudah merinding. Rima ini pernah kuanggap sebagai tempat kenangan Ibi dan Aki. Sekarang, dengan iak kaki mereka di dalam Naya, rasa Naya menjadi sempit dan kuatir. Pak Danang menereki masuk lebih dili sementara ia akan menghemati dari ingang. Aki merapatkan tas ketubeki. Lalu melangkah melewati gerbang. Begitu masuk ke riang Tommy, Aki melihat baie berdiri di samping set meja kersekaya tua. Rani didek de tepi kersi kedia tangannya mengelis perutnya, wajahnya tampak lembut hingga membiat kimiak. Keduanya menoleh ke Aki. Tidak ada yang terkiat, tidak ada yang bertanya mengapa Aki pulang mendadak. Justru ketenangan itulah yang menakutkan. Seolah mereka sudah menyiapkan topeng sebelum Aki datang. Bayi yang pertama bicara suaranya dalam dan pelan persis seperti khaya. Mantan suami yang masih peduli. Aki dengar kamu pulang sendirian, jadi Aki datang untuk melihat. Rima ini sudah lama kosong. Aki takut kamu tidak terbiasa. Aki meletakkan tas di kursi mencoba menjaga Wayaki tetap datar. Aki pulang ke Rima Ibiki. Apa yang tidak biasa? Rani langsung menaik. Suaranya semanis gelo. Mbak latih Rani benar-benar khawatir. Mbak kan baru saya mengalami banyak masalah. Sekarang sendirian di rumah sebesar ini. Nanti kalau sakit atau ada apa-apa bagaimana? Atau Mbak tinggal di tempat Rani saya dili. Mendengar itu, Aki menatapnya liris. Tatapanki mungkin terlalu dengan siangha kalimatnya selanjutnya tertahan di bibir. Sejak Aki mendengar penghakyannya, Aki sudah tidak sanggup lagi memanggilnya adik. Baie berjalan pelan mengelilingi ruangan. Matanya dengan cepat menaiki lantai teras di liar lalu kembali ke Aki. Rima ini sudah banyak yang risak. Ibena ada yang sudah retak. Biar Aki panggil tekang untuk perbaiki. Bahaya kalau sampai ambruk. Yantengki berdebar kencang. Jadi dia sudah memperhatikan lantai teras. Aki mengikuti arah pandangnya dan mengerti. Dia belum yakin. Jika sudah, dia tidak akan berdiri di sini memancingki. Dia sedang menghigi dan tugaski sekarang adalah memastikan kailnya tidak mendapatkan apa-apa. Aki tersenyum sinis. Rima Ibiki memang tua, tapi Aki bisa mengirisnya sendiri. Tidak merepotkan ni. Rani sedikit memeringkan kepala. Suaranya ringan tapi menisik. Tapi Rani lihat Iben di sudut teras itu seperti baru saya dikongkol lalu dipasang lagi.
Bak mene me kan seshoti ang ane. Aki menu leke aranaya. Jade bikan hanea bai, dia yucha mengencher tempat iti. Aki perlaan menare kersi dan didik. Dan gaan ki diletakan de sandaran kersi agar tidak terlihat gemetar. Metami jele sekali. Rima kusung bertahan-tahan. Iben retak de mana-mana iti biasa. Atau sekarang kami ganti profesi di ali lantai. Waya Rani sedikit kaki. Ya tidak menangka aki akan menjawab seperti itu. Bertahan-tahan aki terbiasa menghala, jadi mungkin mereka pikir cukup dengan suara lembut aki akan lelah. Tapi air sudah meliap. Selembut apapun aki tidak bisa bodoh selamanya. Melihat suasana menegang, baie menghiba nadanaya. Aki hanaya ka water. Kami kan bare saya serai. Kondisi mental mi belum stabil. Sendirian di sini nanti bisa berpikir ang tidak. Aki tertawa terbahak-bahak. Tawa angki dengar sendiri terasa aneh, tidak perlu ka water. Sejak keluar dari pengadilan, satu-satunya ang membiatki berpikir tidak adalah kami. Baie terdiam, rohang na mengeras. Untuk pertama kalinya, tuapeng tenang na retak. Hanaya sedikit, tapi cukup untuk membiatki dia tidak sabar. Sementara itu, Rani berdiri dan berjalan perlahan ke dekat teras. Tangannya menopang perut, matanya melirik setiap iben seperti sedang mencari harta karun. Ya berpira-pira tidak sengaja, tapi gerakannya ang kaki istri membiatki jijik. Aki sontak berdiri suaraki mengeras. Berhenti di sana. Rima ini bukan tempat untuk kami selidiki. Ya berbalik. Bibirnya semberit sula akan menangis. Mbak bicara apa se? Aki kan hanya peduli. Mulai sekarang jangan kenakan kata peduli di hadapanki. Suasana jangan membeki. Lampi kening menerangi waya kami. Aki tidak bisa menghisar mereka dengan kegiatan fisik. Tapi aki juga selama aki bisa mempertahankan ketenangan ini, mereka akan waspada. Beberapa saat kemudian bayi mengambilkan si mobilnya. Suaranya sudah dengar. Baik, kami mau di sini silakan. Tapi kalau ada apa-apa, jangan salahkan aki tidak mengingatkan. Aki menatap liris ke arahnya. Satu-satunya angki sesali adalah dia tidak bisa melihat siapa dirinya sebenarnya. Bayi menarik Rani pergi. Ya masih sempat menoleh ke lantai teras sekali lagi sebelum melangkah keluar. Suara mobil mereka menyala. Aki berdiri diam di tengah riang Tommy ibiki. Kiranya dengan membasahi pinggangki. Saat itulah Aki benar-benar mengerti. Mereka belum tahu apa yang ketemukan, tapi mereka akan di bawah Rima ini ada sesuatu yang mereka butuhkan. Dan sejak saat itu pertarungan antara Aki dan mereka bukan lagi soal masa lalu, melainkan soal siapa yang bisa menaikkan kartinanya lebih baik. Siapa yang lengah lebih dili, dialah yang akan kehilangan segalanya. Begitu suara mobil bayi hilang, Pak Danang langsung masuk. Dia kiri ga. Aki mengeleng, tapi tanganki masih dengar. Dia belum elken, tapi dia tahu di bawah Rima ini ada sesuatu. Pak Danang menghangkik. Wayanya serius. Kalau begitu, kita harus selangkah di depannya. Aki mengenci gerbang, menghanyal pintu, lalu kembali masuk. Riang Tommy ibi di bawah cahaya lampu kening tiba-tiba terasa berbeda. Bukan lagi tempat perlindungan, melainkan tempat menyimpan kepentingan terakhir dari sebuah rahasia besar. Aki meletakkan tas deminya, membuka buku catatan ibi, membaca kembali beberapa bagian. Ada satu kalimat yang tak dikiwatkan. Ibi punya kebiasaan. Barang asli selalu disimpan di bawah sesuatu yang terlihat paling iseng. Aki melihat sekeliling riangan, altar sembahang, lemari piring, set sofa kayu, dipan tua, dan lemari pakaian dari kayu jati di kamar ibi. Aki menatap Pak Danang. Lemari itu. Pak Danang menghikiti ke kamar tidur. Riangan itu hampir tidak berubah sejak ibi tiada. Tirai bunga yang sudah pudar, rias berdebu, dan kalender tua yang masih tergantung di dinding.
Aki berjalan ke depan lemari kai itu, hati kita rasa sesak. Dili aki sering bersembunyi di dalamnya saat bermain petak umpet. Pak Danang membuka pintu lemari. Di dalamnya hanya ada beberapa stel pakaian lama dan selimut yang dilipat rapi. Tidak ada yang aneh. Aki berlitet mengetik ngetik dasar lemari. Tok tok tok. Desedit kanan suaranya sedikit lebih ringan. Jantinki berdebar. Aki menaikkan tempikan selimut menindek dan melihat lebih dekat. Di bagian bawah ada sambungan kayu yang sangat rapi. Jika tidak diperhatikan akan terlihat seperti serat kayu biasa. Aki mencoba mensongkelnya dengan kaki. Tidak bisa. Pak Danang memberi pisau kisel. Papan kayu itu terlepas memperlihatkan sebuah kompartemen tersembunyi. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu kisel berwarna gelap. Aki mengangkatnya terasa lebih berat dari yang dibayangkan. Titipnya tidak terkunci. Begitu kibika bau kertas tua dan koper baris meneriak. Di dalamnya ada 3 benda. Sebuah beki catatan bersampul kulit hitam, setempuk dokumen asli yang dibungkus rapi, dan sebuah foto tua yang sudah menghinak. Aki mengambil foto itu lebih dili. Hanya dengan satu lirikan tu beki lemas. Pria yang berdiri di samping ibiki di foto itu adalah Ayaki Hermawan. Sejak kisel Aki hanya diritakan bahwa ayah meninggal dalam sebuah kecelakaan saat Aki masih terlalu kecil untuk mengingat wayangnya. Foto ayah di rumah sangat jarang, hanya foto putret hitam putih. Tapi di foto ini, ayah berdiri di halaman. Wayangnya sangat jelas, muda, dan berwibawa. Tapi yang membuatku merinding bukanlah itu, melainkan orang yang berdiri sedikit di belakang mereka. Seorang pria yang lebih muda dari ayah, wayangnya sangat familiar. Hidungnya mancung, matanya dalam, sudut bibirnya sedikit tiran. Aki melihatnya lahi dan kepalaki pesing. Paman Bima. Suaraki keluar serak. Pak Danang yang sedang melihat dokumen langsung menoleh. Ya melihat foto itu wayangnya menggelap. Kenangannya membuatku mengerti. Ya tai lebih dari yang pernah ia katakan. Aki mengangkat kepala, mata kita lepas darinya. Bapak taikan. Pak Danang menghela napas. Didik perlahan. Saya tai tapi selama ini tidak berani bicara. Aki meremas foto itu. Ceritakan semuanya. Pakang menatap liris. Suaranya merendah. Ayami tidak meninggal murni karena kecelakaan. Beliau adalah orang yang memegang banyak informasi aset di luar. Setelah terjadi konflik, beliau meninggal. Ibu sejak saat itu hidup dalam persembunyian. Menjaga harta sekaligus menjagami. Aki mendengarnya dan kepalaki berdingin. Benang kisah selama ini mulai menemukan iyengnya. Dengan gemetar Aki membuka beki catatan bersampul hitam. Isinya bukan beki harian melainkan catatan yang sangat rapi. Nama properti, pembagian saham, deposito, surat nomine, tanggal, dan catatan hukum. Semakin Aki baca, semakin napas sesak. Ini bukan lagi soal beberapa batang emas atau sebuah rumah tua. Ini adalah peta aset selira. Keliarha. Aki membuka bingkisan dokumen di bawahnya. Ada salinan akta waris, surat bukti kepemilikan, dan beberapa dokumen lama yang hanya dengan melihat nama-namanya saya Aki tai. Tanpa tanda tanganki atau keberadaanki yang sah, ada bagian-bagian yang tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Pak Danang berkata pelan, kau adalah mata rantai yang penting. Mungkin pewarisah terakhir dari banyak aset ini. Aki termangu. Akhirnya Aki mengerti mengapa mereka tidak hanya ingin menceraikanki. Mereka ingin Aki lemah, bita, kehilangan hak, kehilangan suara, bahkan kehilangan kewarasan di mata hukum. Hanya dengan begitu semuanya akan menghalir milis ke tangan mereka. Aki melihat foto ayah, ibu, dan paman Bima. Rasa dengan menyalar dari telapak tanganki hingga ke tengkuk. Selama belasan tahun menjadi istri baik, Aki mengira kesalahanki hanya karena terlalu perkaya.
Tidak kesangka harga dari kepercayaan itu sudah dimulai. Bahkan sebelum aki melangkah ke dalam pernikahan itu, aki duduk di kamar tidur Beki. Beki catatan hitam tergeletak di hadapanki. Foto tua masih di tangan. Jantungki berdebar kencang. Pikiranki belum bisa menerima sepenuhnya fakta bahwa ayahki mungkin tidak meningal karena kecelakaan biasa dan bahwa aki adalah mata rantai penting dalam warisan keluarga. Tiba-tiba ponsel Demia bergetar. Nomor tak dikenal. Aki menatap Pak Danang. Beliau menghangik memberi isyarat agar aki menjawabnya. Aki menekan tombol hijau. Suara seorang pria yang formal terdengar dengan ibu melati. Benar. Saya dari kantor pertanahan. Bagian verifikasi data. Kami menerima laporan terkait kepemilikan aset yang tidak jelas di rumah nomor. Aki mendengarkan setiap kata. Penghenki dengan membeki. Orang itu melanjutkan dengan nada yang sangat resmi. Selain itu, pihak pelapor juga menginformasikan bahwa kondisi mental ibu sedang tidak stabil pasca perceraian dan akhir-akhir ini menanyakan perilaku aneh di rumah lama. Kami harap ibu bisa datang ke kantor untuk memberikan keterangan. Aki mengenggam ponsel begitu erat hingga terasa sakit. Jadi mereka bergerak lebih cepat dari angkat. Mereka tidak menggeledah rumah atau merebut beki catatan ini secara paks. Mereka memilih cara yang lebih kiam. Mencitrakanki sebagai wanita label pasca cerai yang mengklaim aset tidak jelas dan berbuat onar. Jika citra itu terbentuk selanjutnya meskipun aki mengatakan kebenaran 100% orang akan lebih dili meragikan kewarasanki. Aki menarik napas dalam-dalam memaksakan suaraki agar tetap datar. Baik. Saya mengerti. Kapan pendebitekan, silakan kirim surat panggilan resmi. Saya akan datang. Panggilan berakhir. Aki meletakkan ponsel. Ian yariki masih gemetar. Pak Danang menatapki suaranya berat. Lihat kan. Mereka tidak perlu menaintemi langsung. Cukup dengan mengansirkan kredibilitasmi lebih dili. Aki tersenyum sinis. Beberki terasa kaki. Mereka ingin aki panik. Bereaksi gegaba agar kusuk dengan skenario yang mereka buat. Benar, kata Pak Danang. Mulai sekarang semakin takut, semakin sedikit bicara. Apa yang belum waktunya jangan diperlihatkan. Aki melihat beki catatan hitam itu, hatiku bergejolak. Selama setahun lebih, rekam medis psikologis pasca kegeran adalah luka yang Kuba kisembunyikan. Tapi di sedang kerai bayi menjadikannya senjata. Sekarang mereka terus menggunakan luka itu untuk mencapki tidak waras. Belum sempat aki bicara, dari luar terdengar suara orang memanggil, Mbak Lati, di rumah. Aki keluar dan melihat Mang Iden berdiri di gerbang wajahnya cemas. Setelah kipersilakan masuk, beliau langsung berbisik, saya sebenarnya mau diam saya, tapi kepikiran terus. Kemarin sore setelah saya bukakan kunci untuk Mbak, ada dia orang asing datang bertanya-tanya. Mereka bertanya detail sekali. Mbak datang jam berapa? Apa ada yang berhasil dibika? Apa ada yang aneh di lantai? Aki dan Pak Danang saling pandang. Semua keirigan kami terbukti. Bayi tidak datang ke sini tanpa sebab. Ya sudah melataki yak Mang Iden datang ke rumahki. Apa Mang kenal mereka? Tanjaki. Beliau menggeleng. Satunya orang asing, yang satu lagi pakai kacamata hitam di dalam mobil, tidak tiran. Tapi dari cara bertanya, saya tahu mereka tidak main-main. Aki mengangguk menyangkan untuknya. Hatiku berat. Lingkaran ini semakin menempet. Rimaki diawasi, aki difitnah, leka lamaki dimanfaatkan. Saat kesalahan kesal saya. Semua ini akan berbalik menyerangki. Setelah Mang Iden pulang, aki tidak bersama Pak Danang memaksakan diri menyusun rencana. Beki catatan hitam ini harus dipindahkan, dokumen asli harus dipisah. Foto tua harus disalin.
Aki tidak bisa menempik semuanya di saat tempatan menengi mereka datang. Aki juga tidak bisa menangis atau berteriak bahwa Aki dijebak. Pemenang saat ini bukanlah ang paling menderita, melainkan ang paling lama bisa menjaga kepala dengan. Aki mengele sampel beki catatan itu berkata perlahan, mereka ingin Aki panik. Tapi mulai sekarang Aki tidak akan panik lagi. De liar angin malam mulai berembes membiat binti kaya berderet. Rima pening galan ibi inisiola sedang menaksikan ki bangkit. Aki tai pertaringan ini sedang naik level ang berbeda. Bukan lagi soal siapa mengkhianati siapa, melainkan pertaringan antara pihak ang ingin membiat ki gela demi merampas segalanya dengan diri ang harus tetap waras jika tidak ingin diki berhidup-hidup untuk kedua kalinya. Malam itu, setelah pak danang pergi untuk mengiris beberapa hal, Aki tinggal sendirian di rumah ibi. Aki tidak menyalakan banyak lampu. Beki catatan hitam. Tempikan dokumen dan foto tua sudah dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Sementara beki harian ibi tetap di dalam tas di sampingki. Setelah seharian ang penegiyolak, tu beki lela, tapi Aki tidak bisa tidur. Malam debat ya terasa senai. Aki tidak de tepi mia makan. De hadapan ki sekanker te pekat ang sudah dengan. Pikiranki terus memitar vaya. Ibi, ayah, pak danang, mang iden, Rani, ibi ratna, dan akhirnya bayi, pria iti. Semakin ya Aki meletak, semakin Aki merasa ya seperti tuapeng ang dibiat pas untuk menutupi kelemahanki. Sekitar jam 10. Malam terdengar suara rem motor yang sangat pelan di depan gerbang. Aki langsung berdiri. Jantungki berdebar kencang, tapi kepalaki jerne. Aki tidak langsung keluar melainkan menghintip dari celah tirai. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Aki melihat bayi sendirian. Aki membuka pintu, tapi tidak mempersilakannya masuk. Mau apa kami kesini? Bayi menatapki. Tatapannya tidak logis tenang suara tadi. Yang merendahkan suara. Aki mau bicara denganmu. Kita sudah tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Malam ini masih ada. Aki diam sejenak lalu menghir. Bukan karena hormat, tapi karena Aki ingin mendengar apa yang akan ia katakan saat tidak ada siapa-siapa. Bayi masuk matanya dengan cepat menaiki lantai teras. Ya tidak langsung duduk, hanya berdiri di samping Mia. Rima ibi di tengah malam menyada panghang aneh, di mana dia orang yang pernah berbahiran yang kini saling berhadapan seperti di ruang interogasi. Bayi yang memilai tidak lagi berpitar-pitar. Kamu sudah menemukan apa? Aki menatapnya liris. Apa yang ketemukan? Apa irisana denganmu? Ya tersenaim sinis, tapi senaimnya tidak sampai ke mata. Irisana lebih besar dari yang kami kira. Aki menopangkan tangan demi ya, mensondongkan tubuh. Kalau begitu biar Aki bertanya lebih singkat. Kami menikahi karena Aki atau karena sesuatu yang kami kira tersembunyi di rumah ibiki? Bayi terdiam. Saat dia 5 detik. Belum pernah Aki melihatnya terdiam selama itu. Dili setiap kali Aki sede atau curiga, ya selalu punya jawaban lembut untuk menenangkanki. Tapi saat ini, keningnya lebih hier dari kata-kata apapun. Akhirnya, bayi menghela napas. Awalnya karena itu Aki mendengarnya dan dadaki seperti disayat. Meskipun sudah kedua mendengar penghaknya langsung rasa sakitnya tetap tak tertahankan. Aki tertawa suara yang kirang. Ya benar Aki tidak salah sangka. Bayi mengeritkan kenang. Suaranya merendah. Tapi setelah itu tidak sesederhana itu lagi. Jangan bilang kami benar-benar punya perasaan padaki. Terdengar kunail. Aki bicara bukan agar kami memaafkan. Untuk pertama kalinya ia menggunakan kata Aki bukan mas. Hanya sati. Kata tapi yang terasa lebih dengan. Ini membuktikan ia datang bukan untuk memainkan peran mantan suami yang baik. Bayi menarik kursi, duduk, kedua tangannya saling bertautan.
Awalna memang ada rang menenyekiki entek mendekatimi. Kekira hana irisan yang dan serat-serat. Ambal ang perli lale selesai. Tapi semakin kesini ceritanya menjadi lebih rumit. Kematian ibimi Rani kegegerani waktu itu. Ada hal-hal ang bahkan aki tidak bisa kendalikan lagi. Mendengar itu daraki mendide. Aki mengebrak me ya. Apa maksudmu? Kamu tahu apa tentang anaki? Bayi mengangkat kepala wayanaya tegang. Aki tidak pernah bukti untuk mengatakan semuanya. Tapi aki tahu ada hal-hal ang sudah melenceng dari kesepakatan awal. Aki menatapnya tanpa gemetar. Kesepakatan. Ya baru saya mengenakan kota itu. Jadi tahan-tahan pernikahan kita metanaya hanyalah sebuah penghatiran. Apalagi ang kamu tahu. Bayi menghatapkan rangnya. Orang ang paling berbahaya belum muncul. Dan jika orang itu tahu kau sudah menainte bagi catatan itu, kau tidak akan selamat. Aki menaipatkan mata. Siapa orang itu? Yang menggeleng. Aki tidak bisa mengatakannya sekarang. Aki tertawa terbahak-bahak. Tidak bisa atau tidak berani. Kami datang ke sini untuk memperingatkan ki atau untuk menveritahi apa yang ki pegang. Bayi berdiri melangkah maju lalu berhenti. Keduanya, aki perletai sudah sejauh mana kau melangkah agar aki bisa merencanakan jalan selanjutnya. Jalan untuk siapa? Untukki atau untukmu? Ya tidak menjawab. Dan ketidakjawabannya itu membuat ki mengerti soal lagi. Bayi sedang takut. Bukan takut kehilangan ki, tapi takut permainan khawatir ang yang masih sudah sampai pada babak di mana ya sendiri tidak bisa lagi keluar dengan mudah. Jika orang sepertinya saya sudah takut, maka bayangan di belakangnya pasti jauh lebih mengerikan. Belum sempat aki bertanya lagi dari luar gerbang terdengar suara engsel berderit. Seseorang baru saya masuk. Suara gerbang besi ang berderit terdengar pelan tapi jelas. Seseorang sengaja tidak menaikkan langkah kakinya. Aki dan bayi sama-sama menoleh ke arah pintu. Di bawah cahaya lampu teras, seorang pria mengenakan kemeja putih dan celana gelap melangkah masuk dengan tenang. Hanya dengan satu lirikan, dadaki terasa sesak. Wajah itu, hidung itu, mata itu begitu mirip dengan ayah ki hingga membuat ki merinding. Tapi ini bukan ayah. Orang ini lebih muda dari bayangan ki tentang ayah. Dan ang terpentingnya berdiri di sana. Sementara ayah ki sudah lama tiada. Suaraki keluar serak. Paman Bima. Pria itu tersenyum tipis. Senyum ang tidak ramah. Akhirnya kau mengenaliki juga. Keponakanki. Riang Tommy terasa semakin sempit. Idara begitu pekat. Aki teringat foto di dalam kotak kai, waya ang berdiri di belakang ayah dan ibiki. Dan sekarang waya itu ada di sini. Paman Bima tidak basa-basi. Ya menarik kursi dan duduk begitu santai hingga membuat ngeri. Bayi berdiri di samping wayanya tegang. Detail kisah itu sudah cukup untuk memberitahu ki. Orang inilah yang sebenarnya memegang kendali. Paman Bima menatap ki dari atas ke bawah. Tatapannya bukan seperti paman yang bertemu keponakan, melainkan seperti orang yang menemukan barang hilang. Kau sangat mirip ibimi, terutama karena duduk diam, tapi matanya tidak mau menunduk. Aki mensengkeram tepi ya. Untuk apa Anda kesini? Ya mengangkat alles lalu menjawab dengan santai. Mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah ada di tangannya. Daraki mendide. Apa itu? Bagi catatan itu. Atau aset yang Anda kejar sampai mengenyak-enyak keluar sendiri. Bayi bergerak sedikit, tapi satu lirikan dari paman Bima sudah cukup untuk membuatnya diam. Lirikan tayam itu membuat ki sadar. Bayi, sepintar apapun dia pada akhirnya hanyalah pion. Paman Bima bersandar, suaranya tenang. Ayami mati karena memegang apa yang bukan miliknya. Ibimi juga begitu. Harta keluarga jika dipegang oleh orang yang lemah, cepat atau lambat akan hilang.
Hanea saya ibimi lebe pintar dari angkida, ya menaim binaikan lebe baik. Setiap katanya seperti boti ang dilemparkan ke dadaki. Meskipun sedang kediga mendengar. Penghaknya langsung, tu beki tetap terasa dengan. Aki menatapnya lekat-lekat. Ayaki tidak meningal karena kehilangan kan. Ya tidak langsung menjawab. Ada hal-hal ang jika orangnya sudah mati sebaiknya dibiarkan saya. Aki tertawa. Suara ang pahit. Dibiarkan agar Anda bisa didik di sini Sula tidak pernah ada nyawa ang hilang. Tatapan Paman Bima mendengarkan. Kau mirip ibimi dalam hal keras kepala, tapi berbeda karena kau tidak pernah dilatih untuk hidup dalam bayang-bayang. Ya melanjutkan Sula semuanya tidak perlu lagi disembunyikan. Rani dibawa ke rumah bukan kebetulan. Awalnya ia memang anak ang malang, tapi semakin besar ia semakin dipipik dengan rasa iri dan rasa terima kasih yang salah arah. Sampai dewasa, ia menaik barang ke pihak kami tanpa perlu didorong. Dan baik, katanya singkat, dia adalah langkah ang paling pas. Cukup baik untuk membuatmu percaya, cukup sabar untuk membuat ibumu sulit bertindak. Dengan menikahimu, ia bisa berada di posisi ang tepat. Aki menoleh ke arah bayi. Wayana pikat pose, tapi ia tidak membantah. Kening hana lebe menakutkan dari penghakyan manapun. 12 tahun pernikahanki, de milit orang lain hana deringkas menjadi satu kalimat. Langkah ang paling pas, Paman Bima mensondongkan tubuhnya ke depan, suaranya merendah. Perceraian kemarin hanyalah langkah pembersihan terakhir. Kau kehilangan rima, harga diri, pegangan, dan kemampuan membela diri. Saat itu, kau akan menandatangani apa saya dan tidak akan ada ang percaya padamu. Seorang wanita label pasa ferai ang mengklaim aset tidak jelas. Menurutmu orang akan memihak siapa? Aki menggigit beber hang berdara. Sampai di sini, semua kepengan bezletala menaati. Hidupi tidak hanya dikianati. Hidupi talai diatur bidak demi bidak, langkah demi langkah. Dan dalang de baliknya adalah pria ang menatap dengan mata sedangkan baya ini. Ya didik tahak, tangannya di atas mia, suaranya ringan tapi tajam. Serahkan beki catatan itu. Tanda tangani apa hang perlu ditanda tangani dan aki akan membiarkan mi hidup tenang. Kalau tidak, ya tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aki tahu sesananya. Mereka tidak perlu pisau. Mereka hanya perlu mencapki gelade mata publik dan sisa hidupki akan membisik dengan senderanaya. Aki menatapnya sangat lama. Yantenki berdebar hebat, tapi penghengki tetap tahak. Karena saat itu aki tidak lagi merasa takut seperti dile. Saat kita sedang melihat wajah asli orang ang mendorong kita ke jurang, rasa takut akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Lebih tajam, lebih dengan. Dan pada saat itu juga aki mengerti malam ini tidak akan berakhir dengan ancaman. Karena orang seperti Paman Bima sekali sudah keluar dari bayang-bayang tidak akan pulang dengan tangan hampa. Begitu Paman Bima selesai bicara, Rianhan hening mencekam. De liar angen menggesek dan begin volkering. Di dalam hanya ada suara napas 3 orang ang tegang. Ya menoleh ke arah bayi. Suaranya rendah tapi jelas. Itu adalah perintah. Lakukan tugasmu. Aki menoleh ke arah bayi. Inilah momen ang sesungguhnya. Selama ini ia selalu bersembunyi di balik peran ang ambegi. Tapi malam ini ia harus memilih. Bayi melangkah maju lalu berhenti. Aki bisa mendengar detak jantung sendiri. Bukan karena berharap ia akan menolongki, tapi karena aki ingin melihat wajah terakhir seperti apa yang akan ia tanyakan. Paman Bima mengeritkan kening. Bayi. Suaranya terdengar penuh peringatan. Bayi menelan lidah. Lalu tiba-tiba ia melangkah ke samping, berdiri di antara aki dan Paman Bima. Tidak sepenuhnya melindungi kaki, tapi cukup untuk menjadi penghalang pertama. Aki melihat penghengnya ang familiar dan merasa ironis. Pengheng ang selalu berpaling saat aki paling bite kini berdiri di hadapanki. Wajah Paman Bima berubah.
Kau maamela wanki. Baie tidak menule. Suaranya serak. Aki sedang melangkah sejauh ini. Cukup mengambil dokumen ayah, tapi menselijkheid lewe ja. Aki tidak akan ikut lagi. Aki memejamkan mata sejenak. Jadi, akhirnya ia menghaki setengah. Ya tidak polos. Tidak pernah. Ya hanya meletakkan saat libang ang ya khali sudah terlalu dalam. Paman Bima tertawa. Denken. Kau pikir bisa minder sekarang. Kau sudah menikmati hasil dari rencana ini bertahan-tahan, sekarang mau jadi pahlawan. Baie mengepalkan tangannya. Tapi Aki tidak akan membiarkan diriku lelah. Aki tahu betul pria seperti Baie. Saat momen kerahan bukanlah pertobatan. Aki melangkah ke samping menjauh dari penghengnya, suara Aki dengen. Tidak perlu kau mainkan peran terakhirmu. Aki tidak bite. Baie menoleh. De matanya ada ekspresi ang ane. Mali, sakit, atau menyesal, Aki tidak peduli lagi. Paman Bima menatap kami berdiam meneeringai. Bagus. Kalau begitu serahkan beki catatan itu. Aki berdiri tegak menatapnya. Anda pikir saya sebodoh itu? Membawa barang paling penting dan tidak menengi Anda datang mengambilnya. Mata Paman Bima menaipet. Aki berkata perlahan, setiap kata pene kanan. Halaman-halaman penting dari beki catatan itu sudah saya foto. Dokumen-dokumen asli juga sudah saya pisahkan. Jika malam ini terjadi sesuatu padaki atau jika Aki menghilang, orang lain akan menerima semua yang perlu mereka terima. Untuk pertama kalinya, ketenangan dewayanaya retak. Baie menatapki dengan kaget. Jelas ia tidak tahu Aki sudah selangkah di depannya. Itulah ang kainhengkan. Sejak menemukan riang bawah tanah itu, Aki sadar hidupki hancur karena Aki selalu tertinggal dari rencana orang lain. Sekali sudah cukup. Paman Bima melangkah maju. Kau pikir bisa menghancamki? Saya tidak menghancam, jawabki. Saya hanya memberitahu Anda bahwa papan vader ini bukan hanya milik Anda. Suasana begitu tegang. Baie tampak bimbang. Tapi Aki tidak menengi siapin sebelumnya. Setelah Pak Danang pergi, Aki sudah mengirimkan pesan singkat berisi lokasi dan waktu. Bukan pesan panik, hanya satu kalimat. Jika malam ini ada apa-apa, silakan masuk. Belum sempat Paman Bima berkata lagi. Dari luar gerbang terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu terbuka dan Pak Danang masuk bersama dua pria berpakaian biasa. Mereka tidak berteriak, hanya melangkah dengan mantap, cukup untuk memotong dominasi Paman Bima. Kali ini ang wayanaya berubah total adalah dia. Pak Danang berdiri di ambang pintu. Matanya tak lepas dari Paman Bima. Malam sudah larut. Terkadang kita bertemu dengan orang yang sudah menengi. Mendengar kalimat itu selire bebangki siola terangkat. Tapi Aki tidak yote juga tidak menangis. Aki hanya berdiri diam kedua kaki menancap ke di lantai rumah ibiki. Untuk pertama kalinya merasakan bagaimana rasanya merebut kembali kendali atas hidup ki sendiri. Paman Bima menoleh ke arah Baie menggeram. Pengkhianat. Baie tidak menjawab. Ya hanya berdiri membeki seperti orang yang baru saya melihat harga sebenarnya dari semua langkah yang telah ia ambil. Sedangkan Aki menatap mereka semua dan tahu betul satu hal. Malam ini belum bisa menghapus semua itang masa lalu. Hukum masih ada, kesaksian masih dibuktikan. Tapi sejak saat ini Aki bukan lagi wanita yang terpuyuk dan pasrah. Akilah ang telah mematakan irama permainan ang selama ini mereka kenakan untuk mengkhawatir hidupki. Setelah Pak Danang dan kedua orang ang bersamanya masuk, riang Tommy itu sudah kehilangan semua kepalsuannya. Paman Bima tidak lagi didik dengan angka. Wayanaya menggelap, matanya ang dengan kini berubah menjadi tatapan tajam seekor pemangsa ang rencananya gagal. Rani tidak ada di sana, tapi Aki tahu ia tidak akan bisa lari.
Seseorang ang tega menyajikan obat beracun sambal tersenai manis, suatu hari pasti akan merasakan akibat dari perbuatannya. Dan Ibu Ratna, wanita ang selalu bicara tentang kehormatan dan garis keturunan pada akhirnya hanya akan memiliki kesewan. Ya mengira telah memilih pihak ang menang. Ternyata ang ia bela adalah sebuah persekongkolan kuater ang lebih besar dari keserakannya. Baie berdiri di samping, wayana pikat seperti orang ang kehilangan pegangan. Aki menatapnya, tapi tidak ada lagi rasa puas. Mungkin karena semua emosi terbesar ki sudah lewat, marah, hina, benci, semuanya sudah kirasakan. Saat melihat mereka semua terengkap, ang tersisa bukanlah keinginan untuk memaki, melainkan perasaan bahwa semua ini sudah cukup. Baie melangkah ke arah ki, suaranya serak. Melati aki mengangkat tangan. Jangan sebut namaku seperti itu lagi. Ya berhenti. Bibirnya bergerak-gerak sula ingin mengatakan banyak. Tapi pada akhirnya hanya satu kalimat ang keluar, kalimat ang terlambat dari segalanya. Aki akan membantu mendapatkan kembali semua ang menjadi hakmi. Aki menatap liris ke matanya. Pria ang de pengadilan bersuara lembut ang membiarkan ibunya menabar haram delikaki ang membiarkan Rani masuk ke dalam hidupki seperti pisau bermata dia. Sekarang bicara tentang membantu. Jika ini adalah aki beberapa tahun ang lalu, mungkin aki akan lelah. Tapi melati malam itu. Tidak. Aki berkata perlahan. Setiap kata jelas. Itame padaki. Biarkan hukum ang menentukan. Sisa hidupki biar aki ang jalani sendiri. Mendengar itu, tatapan bayi meredup. Mungkin ia benar-benar menyesal, tapi penyesalan tidak bisa menghapus yak tangan ang pernah menekan hidup orang lain. Semua proses setelahnya masih panjang. Kesaksian, dokumen, verifikasi. Aki tidak berilisi bahwa dalam semalam semuanya akan selesai. Tapi bedanya kali ini aki tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Aki tahu di mana aki berdiri. Tahu siapa kawan, siapa lawan. Tahu apa yang harus dipertahankan dan siapa yang harus dilepaskan. Menjelang pagi, saat semua sudah sedikit tenang, aki melangkah sendirian ke teras. Langit pati raya mulai memerah di efek timur. Embende dan begin vullen berkilauan seperti sisa air mata dari malam ang panjang. Aki berdiri di tempat di mana iben itu pernah dikongkol, menatap halaman ang lembab, hati kita rasa aneh. Baru beberapa hari ang lalu, aki adalah wanita ang keluar dari pengadilan dengan amplop juta, mengira hidupki sudah dijual murah. Tapi sekarang aki berdiri di sini di rumah ibuki. Tai mengapa ayah dan ibuki berjuang. Tai bagaimana aki dijebak. Dan ang terpenting tai bahwa aki bukan lagi budak teater. Aki kembali ke dalam, menyimpan baik-baik semua ang perlu disimpan, mengele sampel buku catatan ibuki untuk terakhir kalinya. Lalu aki mengunci gerbang. Suara kunci besi ang tertutup terdengar nauring de pagi ang hening seperti titik akhir dari babak hidupki ang teater orang lain. Aki melangkah keluar dari gang kisel itu saat hari mulai terang. Jalan di depanki pasti masih panjang. Tapi ini adalah jalan seseorang ang sedang melangkah maju. Bukan lagi jalan seseorang ang dipaksa mundur. Dalam hidup kita sebagai wanita boleh menyayangi, boleh menghela demi kedamaian. Tapi jangan pernah menghela sampai kita kehilangan mata kita, suara kita, dan jalan pulang kita. Orang bijak berkata berbuat baik akan mendapat balasan baik. Itu tidak salah. Tapi baik bukan berarti buta, bukan berarti membiarkan siapapun memainkan fater di atas hidup kita. Ya.